Life is good. Life is so damn good. Setiap musim pasti ada tuh pembalap yang benar-benar jadi underdog, lalu ada juga yang tampil jauh dari ekspektasi, entah itu melebihi atau jauh kurang dari ekspektasi. Lalu ada juga yang bisa dibilang pembalap itu mengalami karakter development yang bagus, atau ya simpelnya dia tampil jauh lebih bagus dari musim sebelumnya. Nah, Alexander Albon musim ini tuh benar-benar merupakan gabungan dari semua itu. Dan setelah 7 balapan, Alex bisa dikatakan masuk ke top 5 driver F1 2025 gue untuk saat ini. Dan hari ini gue mau menjelaskan mengapa Alex Albon benar-benar glow up musim ini dan mengapa banyak dari kalian terlalu meremehkannya. Tujuh balapan telah berlalu dan sejauh ini Alex Albon berada di posisi ke-8 klasemen dengan jumlah 40 poin. Hanya 8 poin di belakang Kimi di Mercedes-nya di posisi ke-7 standings dan 13 poin dari Lewis di Ferrari-nya yang berada di posisi ke-6 klasemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa musim 2025 ini merupakan awal terbaik dia selama berkarir di F1. Oke, walaupun secara statistik di 2020 dia selama 7 balapan pertama meraih 48 poin, tapi itu di Red Bull dan beda lagi konteks sama situasinya. Waktu itu poin segitu udah diancam suruh keluar dari si Red Bull itu, bah. Mengerikan. Tidak hanya itu aja, dari 7 balapan ini Alex hanya gagal meraih poin sekali di Bahrain dan waktu itu emang pace mereka sedikit kurang dan apes juga dengan timing safety car dan lain-lain. Di qualifying, meskipun mengungguli rekan tim barunya Carlos Sainz, kita tahu ya Carlos tuh sebagus apa di 3 balapan pertama, namun 4 balapan berikutnya dia kalah dari Carlos dan berapa kali nggak tembus Q3 juga. Jadi secara head-to-head qualifying, Carlos lagi unggul nih. Tapi di balapan, Alex mengungguli Carlos 6-1 dan meraih 78,43% dari poin Williams sejauh ini di 2025. Jadi kok bisa pembalap yang awalnya orang mikir kayak, ya dia mid aja sih bang, hoki aja dapat rekan tim bapuk selama ini, dapat yang bisa bikin dia was-was sedikit kayak si Ono aja dia bisa terekspos gitu. Apalagi dapat rekan tim segacor Carlos ya kan. Nah sebelumnya gue mau sedikit refreshing dulu nih memorinya ya, dengan membahas beberapa balapan dia sejauh ini di 2025. Di Australia, balapan yang benar-benar kacau dengan cuaca gado-gado, siapapun bisa crash di kondisi seperti itu, Alex mampu bertahan dan tidak crash. Itu yang terpenting. Tapi, gak hanya itu aja, dia juga mampu start dari posisi ke-6 nih. Udah gokil ya kan? Dan lebih gokil lagi dia finish di posisi ke-5 dan meraih 10 poin. Mantep tuh, mengingat rekan timnya juga sangat cepat. Cepat ke garasi nyusun strategi karena crash di awal-awal. Jangan so iya deh. Di China, lagi-lagi unggul dari Carlos. Walaupun gak cetak poin di sprint, tapi di race utama lagi-lagi tembus Q3 dan finish di posisi ke-7 setelah berbagai macam drama dengan disqualification 2 kuda poni itu. Di Jepang juga tembus Q3 dan meraih poin ecek-ecek dengan finish posisi ke-9. 3 balapan pertama udah dapat poin semua di setiap balapan itu. Seperti teori Saipul 2020, pembalap tuh kalau dapat momentum itu bakal sulit banget untuk dikalahkan, dan itu yang terjadi ke Alex. Nah, setelah 3 balapan itu, quali pace dia sedikit nurun dan dikalahkan juga oleh Carlos 4 balapan berturut-turut di qualifying ya. Di Bahrain juga nggak cetak poin untuk pertama kalinya. Tapi streaknya jalan lagi di Saudi dengan taktik strategi masterclass-nya Carlos ya, yang nanti finish di posisi ke-9. Lalu sayang di sprint Miami kena penalti, tapi lagi-lagi masterclass dari dia di balapan realnya, mampu finish di posisi ke-5 di depan duo Ferrari dan Kimi Antonelli di Mercedes-nya. Di Emilia Romagna, lagi-lagi gacor dan bisa aja berduel untuk podium, tapi nggak hoki aja karena cekcokan sama Charles Warrior Leclerc itu ya dengan ban lamanya itu. Tapi masih bisa dapat posisi ke-5 dan ini udah menjadi posisi ke-5 ketiganya dalam 7 balapan musim ini. Terakhir kali hal itu terjadi ialah pas 2020. Dia juga sama tuh, posisi ke-5 3 kali kalau nggak salah. Tapi ya hasil itu di Red Bull emang udah minimum expectation lah. Di Williams sekarang dapat hasil-hasil kayak begini, itu tuh udah kayak hidup di dunia mimpi, bro. Edan, eta teh. Edun. Dan seperti kata Kartono 2019, mimpi itu bisa diwujudkan dan sekarang itu yang terjadi. Jadi, mengapa Alex gacor banget musim ini? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, dan ini sudah sangat jelas ialah Williams sudah improve mobil mereka jauh dari musim lalu. Sebenarnya mobil musim lalu tuh potensinya ada, cuma sumber daya mereka masih kurang. Ditambah, ditabrak-tabrakin terus ya kan, makin gosong tuh sumber dayanya.
Tapi musim lalu mungkin sedikit mirip-mirip sama Ferrari sekarang, di mana mereka tuh kayak merombak total mobil mereka, semua partnya baru, dan pembalap mereka juga struggling karena harus adaptasi cukup lama, dan mungkin semusim itu juga mereka sebenarnya belum terlalu nyaman juga. Tapi setidaknya positifnya mereka tuh dapat data-data dan pondasi yang bagus untuk musim berikutnya. Nah itu yang terjadi. Ditambah ada juga Carlos Effect, di mana tim bapuk yang di-join, apalagi tim itu ikonik ya kan, pasti bakal langsung tampil bagus dan solid di musim berikutnya. Di musim pertama dia join itu. Nah itu pertama. Kedua, Alex sendiri juga seperti yang gue bilang di awal video mengalami karakter development ya. Dia tahu musim lalu merupakan musim yang berat, tapi dia harus tahu bahwa dirinya tuh masih bisa balik ke performa bagus dan lebih better. Datangnya Carlos menambah motivasi dia untuk tampil bagus. Ingat teori Gilang 2018, ketika lu diberi tantangan dan tekanan berat yang bisa aja masa depan lu mungkin terancam juga, di situ level pembalap bisa naik drastis karena motivasinya tuh meningkat. Oke, mungkin itu juga kenapa Lance Stroll tuh udah mentok banget sekarang, karena nggak ada tekanan atau tantangan yang bisa naikin motivasi dia. Orang masa depannya udah terjamin sampai entahlah kapan. Kehadiran Carlos dia jadikan motivasi dan pembuktian bahwa hey, lu dateng bawa hype segede itu, bukan berarti ngalahin gue tuh bakal EZ loh. Gue bakal kasih lu reality check, dan itu yang terjadi saat ini. Dia menunjukkan siapa tim leadernya sejauh ini di Williams. Tapi oke lah, kalau soal dibandingin sama Carlos, kita harus lihat sampai akhir musim. Mengingat Carlos tuh masih harus adaptasi dan lain-lain yang emang butuh waktu. Di 4 balapan ini juga sebenarnya udah terlihat Carlos sudah mulai nyaman, tapi emang masih kurang hoki aja di balapan. Lalu ketiga, Alex sendiri dari dulu tuh pas zaman dia di Red Bull aja emang udah F1 material. F1 material tuh maksudnya ya pembalap yang layak di F1. Orang tuh kalau bahas Alex selalu ingetnya kayak, oh ya dia dulu pernah gagal di Red Bull, dapat rekan tim lemah di mana dia jadiin samsak terus di head to head. Lalu juga nggak bisa lupakan netizen si Ono minta dia dikeluarin dari Williams, dan Franco yang masuk karena katanya Alex Albon terekspos. Maksud gue gini, dia gagal di Red Bull, fine, banyak yang gagal juga di sana. Dia dapat rekan tim lemah, oke, bukan salah dia juga, tapi untuk bisa mendominasi dan nggak memberikan mereka napas di head to head khususnya di qualifying, gak semua pembalap bisa, apalagi kalau orangnya dikategorikan sebagai mid dan dia bisa qualify tanpa dikalahkan sama sekali oleh rekan tim itu susah cuy, mau lu sebagus apapun susah itu. Dia terekspos dapat rekan tim bagus akhirnya. Oke, soal si Ono kemarin, dia beberapa kali ngalahin Alex di qualifying dan race juga, tapi itu juga nggak selalu on merit. Beberapa kali Alex tuh emang apes aja, tapi secara keseluruhan head to head dia tuh masih ngunggulin si Ono. Ya emang harusnya seperti itu sih, tetap aja. Jadi Alex Albon itu emang dari dulu kelihatan bisa jadi driver top. Kalau soal Jordan ya itu lihat nantilah. Tapi kalau pembalap top kayak Carlos, Checo, Valtteri Bottas pada zamannya dulu, gue yakin tuh dia bisa. Makanya pas 2021 itu, di saat George naik ke Mercedes, gue kalau jadi Williams, gue bakal ambil sarannya George dan ambil Alex, karena gue tahu dia saat itu kan lagi nganggur tuh, tapi dia masih lapar dan ingin membuktikan kalau dia tuh layak di F1. Sekarang dia berpotensi menjadi best of the race musim ini dan menjadi salah satu sosok penting yang membawa Williams kembali ke atas. Kita perlu ingat juga bahwa Alex itu datang dari keluarga yang mengalami banyak sekali kesulitan baik secara finansial atau apapun itulah. Gua gak perlu sebutin karena emang agak dark sedikit ya. Bahkan Alex pun nyaris gak pernah debut di F1 di 2019 itu. Tapi takdir berkata lain dan kita di sini sekarang setelah penuh dengan roller coaster ya, naik turun perjuangannya dia. Ingat, jangan pernah meremehkan seorang Alex Albon, karena sekarang dia membuktikan ke kalian semua bahwa keraguan-keraguan kalian ke dia, pokoknya apapun itulah tentang terekspos nggak jelas itu, salah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.